Renungan Minggu Prapaskah keempat, 15 Maret 2026, dengan tema Disabilitas bukan karena dosa. Bacaan Alkitab menurut Injil Yohanes, pasal 9 ayat 1 hingga 41. Dalam konteks masyarakat, disabilitas masih dipandang melalui kacamata moral yang menghakimi. Kondisi disabilitas sering dikaitkan dengan dosa, sehingga penyandang disabilitas beserta keluarganya seringkali menanggung rasa malu. Cara pandang ini tidak hanya melukai secara batin, tetapi juga menutup ruang partisipasi mereka dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Namun, benarkah disabilitas selalu berkaitan dengan kesalahan manusia? Pertanyaan serupa muncul ketika murid-murid Yesus melihat seorang yang buta sejak lahir. Mereka bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ayat 2. Namun Yesus merobohkan cara pandang tersebut. Yesus menegaskan bahwa melalui hidup orang buta, kuasa Allah dinyatakan. Dan kuasa Allah dinyatakan bukan hanya melalui mukjizat yang mencelikkan mata sang orang buta, tetapi melalui pembongkaran paradigma tentang dosa, penderitaan, dan martabat manusia. Yesus menyingkapkan bahwa kebutaan tidak identik dengan dosa, bahwa penderitaan tidak dapat disederhanakan dengan hukuman ilahi, dan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh kondisi tubuh, melainkan oleh siapa dirinya di hadapan Allah, yaitu sebagai pribadi yang berharga dan dikasihinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah ini menantang kita untuk menghayati disabilitas dalam paradigma anugerah Allah. Disabilitas bukanlah masalah yang harus diperbaiki terlebih dahulu, melainkan bagian dari keberagaman hidup yang diciptakan Allah. Dengan demikian, alih-alih sibuk bertanya, mengapa ada orang yang hidup dengan disabilitas? Kita diajak untuk menggeser pertanyaan menjadi, bagaimana karya Allah dapat dinyatakan bersama-sama? Ketika fokus kita bergeser dari penjelasan moral menuju perwujudan kasih, kita mulai menciptakan ruang di mana setiap orang dapat berpartisipasi secara utuh dengan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing pribadi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami apabila kami masih mudah menilai sesama dengan ukuran kami sendiri. Bentuklah hati kami agar mampu melihat setiap pribadi sebagai anugerah-Mu, dan pakailah hidup kami untuk menyatakan karya-Mu di tengah keberagaman. Amin.